Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini merupakan kuliah pertama untuk mata kuliah seismologi. Jadi sebelum kita mulai pembahasan materi pertama untuk pertemuan kali ini, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah seismologi yang sudah kami susun bersama dengan tim pengampu mata kuliah seismologi lainnya. Oke, saya coba jelaskan ya. Ini tidak akan saya coba jelaskan menjelaskan seperti apa nanti pembelajaran semester untuk mata kuliah seismologi ya. Jadi seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa mata kuliah ini diberi nama mata kuliah seismologi dengan kode mata kuliah TG311 dan ini merupakan mata kuliah wajib ya dengan bobotnya itu 3 SKS. Kemudian ini diambil pada semester 5 ya. Nah, kemudian ini ada otorisasi di mana ini adalah rencana pembelajaran semester ini sudah disetujui oleh koordinator program studi yaitu Bapak Rizky Martin ya. Kemudian gugus kendali mutu program studi yaitu Pak Purwa dan juga ketua kelompok keilmuan kakak yaitu Bapak Rizky Martin Antosia. Dan di sini saya sebagai dosen pengembang RPS yaitu Cahli Suhendi ya. Ini ada beberapa capaian pembelajaran yang merupakan target yang ingin dicapai oleh lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah seismologi. Di sini mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Dan kemudian diturunkan ke dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah dan nanti juga ada keterkaitan antara CPL dengan CPMK. Nah, mengenai sikap, nanti diharapkan rekan-rekan semua bisa menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Dan kemudian di sini juga S9 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kemudian ini pengetahuan di mana diharapkan yang pertama PS1 menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika, prinsip-prinsip geofisika, geologi, dan desain teknik geofisika yang diperlukan untuk analisis dan rekonstruksi sistem, proses atau struktur fisika bumi. Dan kemudian P2 menguasai prinsip dan teknik pengamatan serta pengukuran parameter fisika bumi, ya, pengolahan data, interpretasi data, serta rekonstruksi sistem, proses, dan struktur fisika bumi. Berikutnya adalah keterampilan umum yang diharapkan dari rekan-rekan nanti ketika sudah lulus dari mata kuliahnya ataupun ketika sudah lulus dari teknik fisika secara umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan juga mampu membuat suatu analisis, produk, ataupun karya yang bermutu dan juga terukur. Dan kemudian keterampilan khusus di sini yaitu mampu menerapkan matematika, sains, serta prinsip geologi, geofisika untuk menyelesaikan masalah kebumian yang kompleks ya. Kemudian yang KK2 itu mampu menerapkan pengetahuan dasar seperti matematika, fisika, kimia sebagai alat pengamatan dan pengukuran geofisika. Dan seterusnya sampai nanti KK12 di sini yaitu mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat desain dan analisis kemudian berbasis teknologi informasi kompetensi yang sesuai untuk melakukan aktivitas keteknikan. Dan ini capaian pembelajaran mata kuliah nih. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terjadinya peristiwa gempa beserta klasifikasinya, penjelaran gelombang, perkembangan ilmu seismologi, serta seismisitas yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses perekaman gelombang gempa menggunakan seismometer. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber gelombang gempa dari data seismometer dan menentukan lokasi terjadinya gempa menggunakan persamaan matematika. Kemudian CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjabarkan model sumber gempa, moment tensor, kemudian mekanisme fokus pada kejadian gempa, dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan energi, magnitudo, dan intensitas gempa dan menerapkan ilmu statistik pada katalog gempa. Nah, di sini deskripsi singkat mata kuliahnya yaitu seismologi merupakan cabang ilmu pengetahuan geofisika yang mempelajari tentang gelombang seismik, khususnya penjelaran gelombang seismik yang diakibatkan oleh gempa. Baik itu mekanisme sumbernya, gitu kan, kemudian bagaimana gelombang seismik menjalar, gitu kan, dan selanjutnya apa yang bisa kita manfaatkan dari rekaman seismik tersebut, ya. Kemudian tujuan mata kuliah seismologi yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses terjadinya gempa,
mekanisme penjelaran gempa, menghitung dan menentukan lokasi sumber gempa. Nah, ini ada 7 materi pokok ya yang akan kita pelajari pada mata kuliah seismologi. Yang pertama itu gelombang seismik dan seismogram, seismometri dan jaringan seismograf, kemudian pusat gempa, model sumber gempa, moment tensor dan mekanisme fokus, kemudian klasifikasi gempa, energi, magnitudo, dan intensitas gempa. Kemudian statistik gempa dan juga seismisitas di Indonesia seperti itu. Untuk pustaka ini ada beberapa buku yang bisa rekan-rekan baca ya. Yang pertama bagi yang lebih nyaman dengan buku yang berbahasa Indonesia, ini ada bukunya Pak Akmimar. Beliau adalah salah satu dosen teknik geofisika di ITB yang konsentrasinya di seismologi ya. Judul bukunya itu Seismologi, penerbit ITB tahun 2009. Dan seterusnya ya, Datonley, kemudian juga James Hapstocks dan Lars Ottenmoller ya. Nah, kemudian untuk media pembelajaran seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring yang meliputi bisa jadi nanti seperti online seperti biasa, diskusi secara online, ataupun saya sertakan juga video pembelajaran online ya. Kemudian juga forum diskusi dan juga sumber daya pembelajaran digital lainnya seperti itu. Nah, karena jumlah kelas kita lumayan banyak ya, jadi di sini ada tim teaching ya, di mana tim teaching tersebut terdiri dari saya sendiri, kemudian Pak Hada ya, kemudian Pak Yuda dan juga Pak Putu seperti itu. Nah, ini ada prerequisite atau mata kuliah syarat ya, dan rekan-rekan semua yang sudah lulus, yaitu gelombang dalam geofisika. Nah, dari CPMK tadi selanjutnya diturunkan ke dalam sub CPMK ya, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan ya, yang pada kolom 2 ini. Nah, pada pertemuan pertama yaitu mahasiswa mampu mempelajari seismologi dan perkembangan seismologi ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama di sini diturunkan lagi yaitu berupa bentuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu pendahuluan seismologi dan perkembangan ilmu seismologi ya. Di sini bentuk dan metode pembelajarannya yaitu kuliah dan diskusi. Jadi nanti saya akan memberikan paparan tentang pendahuluan seismologi, apa itu seismologi, kemudian bagaimana perkembangan ilmu seismologi ya. Selanjutnya itu estimasi waktu ya. Jadi tatap muka itu sekitar kurang lebih 50 menit, kemudian tugas terstruktur, dan BM ini maksudnya adalah belajar mandiri ya. Dan ini pengalaman belajar mahasiswanya diharapkan mahasiswa mampu mengkaji tentang ruang lingkup pendahuluan dan pengembangan ilmu seismologi ya. Di sini pun diberikan uraian mengenai penilaian untuk pertemuan pertama ini. Pertama bisa jadi berupa OTS atau kuis, kemudian penilaian tugas ya, dan indikatornya apa? Misalnya ketepatan dalam mempelajari seismologi dan perkembangan seismologi ya. Nah, ini bobotnya sekitar 5% dari keseluruhan nilai yang dibobotkan pada setiap pertemuan ya, seperti itu. Dan setelah UTS nanti kita akan masuk ke model sumber gempa ya. Di sini ada beberapa model sumber gempa yang sudah banyak dikembangkan ya. Salah satunya adalah model sumber Haskell, kemudian juga kita akan belajar apa itu source time function gitu kan, kemudian direktivitas, kemudian momen seismik, dan sumber gempa di Indonesia, juga potensi gempa besar di Indonesia. Kemudian yang berikutnya pertemuan ke-10 kita akan coba mempelajari geometri patahan ya, jenis patahan, momen tensor yang berkaitan dengan orientasi ataupun geometri dari patahan, dan kaitannya momen tensor dengan bola fokus ya, seperti itu. Dan pertemuan ke-12 nanti kita akan lebih membahas tentang magnitudo. Ada beberapa jenis magnitudo yang nanti kita akan pelajari, juga bagaimana kita mengkalkulasinya seperti itu, ataupun bagaimana cara kita mengkonversi dari ukuran magnitudo yang satu dengan skala magnitudo yang satu dengan ke skala magnitudo yang lain seperti itu. Kemudian juga kita akan belajar tentang energi dari gempa bumi, kemudian efek gempa bumi, dan kemudian intensitas gempa bumi ya. Nah, itu kurang lebih dari materi-materi yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan ya. Ya, ini adalah kontrak kuliah yang akan saya jabarkan ya. Nanti kita akan
coba diskusikan. Kalau misalkan teman-teman yang tidak setuju, misalkan dengan beberapa poin, jadi silakan diajukan saja ya. Di sini yang pertama deskripsi singkat mata kuliah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian capaian pembelajaran, juga indikator capaian pembelajaran ya. Tadi saya juga ada jelaskan sebelumnya di PPS ya. Kemudian strategi pembelajarannya, di sini setiap pertemuan akan diisi dengan pendahuluan berupa pertanyaan-pertanyaan, sifat menunjukkan dan rasa ingin tahu, dilanjutkan ceramah dan sebagainya seperti itu. Ini kurang lebih strateginya. Sebetulnya ini akan mencakup beberapa poin dari sini ataupun sebagian ataupun secara keseluruhan dari poin tersebut. Ya, nanti ada tugas, yaitu tugas kelompok ataupun tugas individu, dan kemudian ada kriteria penilaian. Nah, ini kriteria penilaian yang sudah tim teaching susun ya. Di antaranya itu ujian tengah semester akan punya bobot 25% ya. Kemudian ujian akhir semester pun sama akan punya bobot 25%. Praktikum juga akan punya bobot yang sama yaitu 25%. Nah, kemudian sisa 25% lainnya yaitu akan diambil dari tugas atau kuis dengan bobot 15% dan juga kehadiran 10%. Kemudian kategori penilaiannya yaitu di sini untuk lebih dari 75 akan memperoleh nilai A. Itu kemudian akan dinyatakan lulus. Di antara 70 dan 75 akan mendapatkan nilai AB, juga akan dinyatakan lulus ya. Dan seterusnya sampai nanti jika rekan-rekan memperoleh nilai total kurang dari 50, maka akan dinyatakan tidak lulus ya. Ini tata tertib ada 2, yaitu untuk dosen dan untuk mahasiswa. Untuk dosen, kehadiran dosen itu harus 100%. Kemudian apabila dosen tidak hadir kelas selama 15 menit pertama tanpa ada pemberitahuan, maka sesi kuliah pada hari tersebut ditiadakan. Ya. Kemudian dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan apabila materi yang diajarkan belum selesai dengan jadwal yang disepakati dalam mahasiswa. Kemudian juga dosen akan memberikan contoh dan juga berpakaian rapi dan sopan. Kemudian dosen memberikan nilai yang adil sesuai dengan bobot penilaian yang tidak subjektif. Dosen juga langsung memberikan nilai 0 untuk nilai ujian tersebut jika diketahui mahasiswa mencontek ataupun kerjasama pada saat ujian. Seperti itu ya. Kemudian protes nilai paling lama 1 minggu setelah nilai keluar ya. Untuk mahasiswa di sini mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit ya. Seperti itu. Kemudian mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila telah mengikuti perkuliahan minimum 80%. Kecuali ada surat keterangan tidak hadiran dari pihak yang berkompeten, misalkan jika rekan-rekan sakit, maka nanti ada surat keterangan dari dokter misalnya seperti itu. Ya. Kemudian mahasiswa mampu mengikuti kuliah dengan berpakaian rapi dan sopan, tidak ada kaos oblong, ya. Kemudian sandal, sepatu sandal, rok atau celana pendek, ya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas besar dan UAS. Untuk sifat ujian tertutup, ya, maka mahasiswa dilarang mencontek dan kerjasama pada saat ujian. Kemudian mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian ujian jika dirasa nilai akhir mata kuliah dan jawaban tidak sesuai. Oke, baik, saya akan coba mulai ke materi pertama pada pertemuan pertama, yaitu seismologi dan akan fokus kepada pendahuluan. Oke, ini kurang lebih ya, lainnya, yaitu pendahuluan seismologi, sejarah perkembangan seismologi. Baik, kira-kira ya sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu tentang seismologi, perkembangan sejarah dan sebagainya, kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari seismologi ya. Oke, baik. Kalau itu saya coba jelaskan ya. Jadi ini adalah definisi dari seismologi ya. Seismologi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani ya. Yang pertama adalah seismos yang berarti getaran atau goncangan, dan juga logos yang berarti risalah ilmu pengetahuan. Jadi dari sini teman-teman sebenarnya bisa langsung mendefinisikan apa itu seismologi ya, yaitu kurang lebih ya sederhananya adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang getaran ataupun goncangan. Kemudian lahirlah definisi dari seismologi, yaitu sebagai ilmu yang pelajari pembangkitan, penjalaran, dan perekaman gelombang elastik di bumi dan benda angkasa lainnya seperti bulan ataupun matahari dan sebagainya, serta sumber-sumber yang menyebabkannya. Jadi di sini yang dipelajari dalam ilmu seismologi adalah bagaimana gelombang elastik di bumi atau gelombang seismik ini dibangkitkan. Ya, proses apa yang membangkitkan gelombang seismik tersebut. Kemudian bagaimana gelombang tersebut menjalar seperti itu, ya. Kira-kira
penjalaran itu seperti apa ketika melalui medium yang berbeda. Kemudian juga bagaimana cara kita merekam gelombang tersebut, ya. Dan kemudian juga pemanfaatannya, apa informasi yang kita bisa peroleh dari gelombang seismik yang direkam, ya. Dan di sini gelombang seismik merupakan gelombang elastik yang menjalar di bumi. Contoh sumber gelombang seismik kira-kira apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, contohnya adalah gempa bumi, misalkan kedua kemudian explosion, sebaik misalkan uji coba nuklir dan sebagainya, ataupun ledakan dinamit dan sebagainya, itu bisa menggenerate gelombang seismik. Kemudian tujuan dan manfaat studi seismologi diantaranya adalah mempelajari aspek fisika dari proses gempa bumi, mempelajari struktur interior bumi dan aspek fisika penjalaran gelombang gempa skala lokal, regional, dan global. Juga eksplorasi sumber daya alam, masuk ke bagian daripada eksplorasi seismologi, dan juga berkontribusi dalam pembangunan lingkungan yang lebih aman, yaitu bagian daripada engineering seismologi. Dan ini kurang lebih gempa-gempa yang terjadi pada awal-awal perkembangan ilmu seismologi yang juga menjadi stimulus bagaimana proses rekaman ataupun alat untuk merekam gempa berkembang seperti itu. Nah, itu diawali dari kejadian gempa di Lisbon, Portugal pada tahun 1755. Jadi ini kurang lebih adalah tabel yang memberikan informasi kontribusi dari setiap event gempa yang menjadi stimulus bagi berkembangnya ilmu seismologi. Nah, mitos-mitos yang berkembang tentang gempa sebenarnya itu sudah dimulai dari zaman dahulu. Contohnya yaitu di Hindu itu misalkan gempa itu dikaitkan dengan salah satu gajah yang menyangga bumi dan dia mengalami kelelahan. Kemudian di Mongolia juga misalkan ada mitos yang istilahnya mengaitkan kejadian gempa dengan katak yang menggendong bumi bergerak. Kemudian di Afrika pun ada mitos yang mengaitkan gempa dengan adanya raksasa di mana bumi berada di atas kepalanya bersin atau menggaruk seperti itu. Dan juga di Jepang itu ada Dewa Kashima, ya, yang mengawasikan oleh raksasa Namazu, ya, yang menyangga bumi dan menjaganya tenggelam ke laut, ya, karena mengalami kelelahan dan sebagainya. Nah, ini adalah ide-ide awal tentang gempa bumi, ya, yaitu dimulai pada Aristoteles tahun 330 Masehi, ya, di mana gempa bumi diasosiasikan dengan angin yang didorong pernapasan di dalam bumi. Nah, ini adalah contoh dari mulai berkembangnya pola pikir mengenai secara ilmiah tentang gempa bumi, ya. Kemudian juga itu adanya teknologi eksplosif, ya, bagaimana cara melakukan kejahatan dan sebagainya. Kemudian muncul teori gempa bumi yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ataupun di luar bumi. Nah, kemudian pada abad ke-18 karena adanya perkembangan teknologi listrik, lalu muncul lagi ide atau teori tentang gempa bumi yang berkaitan dengan pelepasan muatan listrik, ya. Nah, kemudian setelah gempa bumi Lisbon tahun 1755 baru muncul pemikiran tentang sumber gempa jauh atau teleseismik. Kemudian juga muncul tentang perjalanan gelombang gempa dan juga sumber gempa akibat bisa jadi akibatkan oleh kontak air dengan api bawah tanah. Jadi ini adalah ide awal tentang gempa bumi yang sedikit banyak sudah mulai berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ini adalah seismoskop, ya, atau seismometer pertama, ya, yang dikembangkan pada zaman Zhang He, ya, tahun 1320 Masehi, ya. Di sini kita lihat ada bola kecil yang ada di mulut naga tersebut, ya. Selanjutnya apabila guncangan terjadi, maka salah satu bola tersebut itu akan masuk ke mulut katak, dan ini digunakan untuk menentukan arah dari penjalaran gelombang gempa. Jadi sebenarnya pemikiran tentang gempa bumi itu sudah mulai berkembang pada zaman dahulu seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1678 Robert Hooke ini jauh sebelum gempa Lisbon sebenarnya sudah ada ilmu atau sudah ada hukum Hooke, yaitu yang menjelaskan hubungan antara gaya dengan displacement, ya, yang hubungannya adalah linear dengan K ini adalah satuan elastisitas. Pada awal 1800-an, teori penjalaran gelombang elastik dikembangkan oleh Cauchy, ya, Song, kemudian Stokes, Rayleigh, dan lain-lain. Kemudian muncul juga teori mengenai gelombang tubuh P dan E, serta gelombang permukaan, gelombang Rayleigh dan Loeb, ya, seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat dari urutan waktunya, sebenarnya teori-teori ini sudah ada, ya, jauh sebelum observasi gempa dimungkinkan. Seperti itu.
Dan ini adalah salah satu event gempa di Italia ya, yang juga mendorong berkembangnya ilmu seismologi, terutama di bidang instrumentasi perekaman ya. Ini adalah Great Napoleon Earthquake yang terjadi pada 16 Desember 1857 ya di wilayah Basilicata, Italia, yang menewaskan kurang lebih 11.000 jiwa. Nah, di sini mulai dikembangkan tools-tools yang bisa gitu kan kira-kira memperkirakan lokasi gempanya di mana, itu arah penjelarannya seperti apa, dan juga merekomendasikan pengamatan gempa untuk monitoring. Dan ini adalah seismometer ya yang diciptakan oleh Filippo Cecchi ya. Ini merupakan seismograf pertama ya. Instrumen-instrumen sebelumnya yang saya jelaskan itu masih belum sekompleks ini ya. Masih sangat mungkin lebih sudah disebut sebagai seismoskop ya, jadi karena tidak merekam goncangan secara detail. Dan ini adalah seismograf pertama yang dikembangkan di Italia oleh Filippo Cecchi tahun 1875 ya. Kita lihat seperti yang warna putih ini merupakan rekaman dari gempanya seperti itu. Kemudian sekitar tahun 1880-an ya, seismometer di Jepang mulai dikembangkan karena pada saat itu juga berkaitan dengan era dari restorasi Meiji ya, seperti itu, di mana Jepang mulai concern dengan teknologi dan sebagainya. Salah satunya adalah teknologi seismometer ini atau perekam gempa mulai dikembangkan, yaitu oleh Milner dan kawan-kawan gitu. Dan ini adalah salah satu dari rekaman teleseismik ya yang direkam pada 17 April 1889 di Potsdam. Ya, ini rekaman ini merupakan rekaman gempa dari yang terjadi di Jepang dengan skala magnitudo 5,8 ya. Di sini sudah mulai terlihat cukup jelas perekamannya seperti itu. Kemudian 1897 Emil Johann Richard ini memprediksi eksistensi inti bumi dari rekaman seismik tersebut ya, yaitu memprediksi bahwa eksistensi inti bumi merupakan suatu material padat ya. Kemudian Richard Oldham juga mengidentifikasi secara jelas separasi atau pemisahan pada gelombang P dan gelombang S serta gelombang permukaan. Dan kemudian tahun 1906 Oldham ini membuktikan keberadaan inti bumi berdasarkan data seismik. Ini tahun 1906 kemudian Galitzine feedback broadband seismometer pertama mulai dikembangkan, yaitu mulai eranya seismometer elektromagnetik ya, yang lebih modern seperti itu. Nah, ini adalah prinsip dasar seismometer ya. Ini masih analog ya, di mana di sini ada bobot massa, kemudian dia digantung di spring gitu kan, dipegas, kemudian ada damping yang meredam juga di bawah, dan nanti kalau terjadi guncangan maka si massa ini akan bergerak, kemudian damping itu akan mengurangi kalau misalkan dia over displacement seperti itu, sehingga perlu damping, dan nanti dia akan merekam secara vertikal. Ini masih sifat analog. Kemudian dirasa perlu menyimpan rekaman tersebut dalam sebuah data digital, maka dikembangkan teknik yang memanfaatkan medan magnet seperti ini ya, untuk nanti kemudian rekaman dari perubahan voltase tersebut akan direkam dan diamplifikasi untuk disimpan di data recorder ya. Prinsipnya sama dengan yang analognya seperti yang di atas seperti itu. Dan ini adalah contoh rekaman seismiknya. Ini adalah bentuk dari seismogram, di mana kita lihat gelombang P adalah gelombang body yang paling cepat itu sampai ke seismometer, kemudian diikuti oleh gelombang S, kemudian gelombang permukaan ya, seperti itu. Dan ini adalah contoh bagaimana gelombang-gelombang tersebut menjalar ya di tubuh bumi. Dan ini kita bisa lihat bagaimana gelombang P menjalar, episode kompresif dan sebagainya, kompresi, kompletasi dan sebagainya, terus seperti itu. Kemudian gelombang S juga ya, dia arah penjalarannya itu tegak lurus dengan dengan penjalarannya gitu ya, partikel motionnya tegak lurus dengan arah penjalaran. Kemudian center low wave dan juga relay wave, ini akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita membahas tentang gelombang seismiknya seperti itu. Nah, kemudian rekaman tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk mengkaji, salah satunya adalah untuk mengkaji struktur bawah permukaan bumi ya.
di mana salah satunya adalah di sini Andrea Mohorovičić itu sebagai seismologis dari Rusia ya. Dia berhasil menemukan atau mengidentifikasi lapisan moho, yaitu lapisan diskontinuitas antara kristal dan juga mantel ya, seperti itu. Nah, kemudian ini gambar di bawah ini merupakan kedalaman dari lapisan moho ya. Kita bisa lihat kedalaman yang beragam, namun untuk oceanic crust kedalaman lapisan moho ini relatif sama, yaitu sekitar kurang lebih 10 km. Yang paling dalam itu ada di Tibetan Plateau ya, di sana yang warnanya merah itu lapisan mohonya kurang lebih sekitar 70 km kedalamannya. Dan ini perkembangan keilmuan seismologi untuk memprediksi waktu tempuh gelombang ya. Di sini ada beberapa kurva ya menjelaskan bagaimana akurasi dari beberapa tabel waktu tempuh ya. Kita ada Jeffreys dan Ballen yang tahun 1910 yang mana dia cocok untuk cukup akurat untuk mengidentifikasi atau untuk memprediksi travel time atau waktu tempuh dari pada jarak seismik, pada jarak yang jauh seperti itu. Dan ini bagaimana proses pembuatan kurva dari waktu tempuh dari setiap fase dan gelombang seismik ya, sehingga kita memperoleh pada yang terakhir ini adalah yang modern yang kita banyak lihat ya, seperti itu. Dan ini perkembangan ilmu seismologi dimulai Wadati yang berhasil mengidentifikasi keberadaan gempa-gempa dalam yang terjadi pada Wadati Benioff Zones ya, yang seperti teman-teman yang rekan-rekan lihat pada gambar kanan. Kemudian juga 1930 magnitudo lokal skala Richter mulai dikembangkan ya. Ini adalah bagaimana cara menghitung skala Richter yang diambil dari maksimum amplitude dari rekaman seismik ya, kemudian ditranslasikan ke dalam skala magnitude. Kemudian berkembangnya kebutuhan untuk mempunyai rekaman dalam skala global, maka dikembangkan worldwide standardized seismograph network. Di sini WSN ya. Di sini yang warna yang segitiga ini adalah jaringan daripada jaringan seismik WSSN ini ya. Jadi kemudian ini berhasil merekam gempa Chile tahun 1960 ya, yang mengakibatkan free oscillasi. Kemudian ini adalah Global Seismographic Network ya, yang dikelola oleh IRIS ya. Ini makin banyak ya, jadi dan ini juga available free ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengkaji atau ingin belajar tentang apapun topik dalam seismologi, maka rekaman-rekaman seismik yang dikelola oleh IRIS ini itu free ya. Mungkin ada beberapa yang restriksi, tapi kebanyakan free. Kemudian juga bagaimana dari rekaman-rekaman ini gitu bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah untuk tomografi seismik, dan ini adalah contoh dari tomografi global yang mendeskripsikan tentang anomali gelombang es ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari kejadian gempa di sini ya, kebanyakan gempa memang terjadi di batas boundary ya, di batas lempeng ya, seperti itu. Kemudian kita bisa tarik ternyata ini merupakan batas-batas lempeng di mana tempat terjadinya secara dominan gempa-gempa banyak terjadi, walaupun gempa-gempa juga banyak terjadi di di lokal atau regional, patahan lokal atau regional seperti itu ya. Dan ini adalah contoh dari gelombang seismik ya. Pada gelombang seismik ada P, ada S, juga ada surface wave di sini ya. Kemudian juga pada tahun 1906 itu mulai berkembang teori tentang elastic rebound ya. Di sini mulai masuk pada tahap bagaimana proses gempa dapat terjadi atau bagaimana getaran seismik di-generate seperti itu. Ya, ini adalah salah satu model kecepatan seismik di bulan ya, yang berdasarkan data hasil rekaman seismometer tahun 1969 sampai 72 ya. Ini ada topiknya khusus yang untuk mengkaji ini, yaitu lunar seismologi, dan juga ini adalah helioseismologi ya, yang mempelajari tentang teror matahari berdasarkan pengamatan osilasi gelombang di permukaan matahari ya secara kontinu. Jadi seismologi ini banyak diaplikasikan
untuk mempelajari sistem-sistem ataupun struktur dari objek-objek angkasa yang lainnya juga seperti itu. Ya, salah satunya di sini adalah bulan, yaitu lunar seismologi, dan juga matahari, yaitu seismologi seperti itu. Dan ini adalah video ya, teman-teman bisa nanti pasang ya. Saya akan coba ini silakan tonton video tersebut. Kemudian nanti ini akan menjadi tugas ya, akan menjadi tugas. Tugasnya adalah nanti rekan-rekan kira-kira deskripsikan gitu apa itu gempa bumi. Dari tadi kita belajar tentang seismologi gempa bumi dan sebagainya, tapi kita belum masuk ke pembahasan tentang gempa bumi. Jadi nanti dari video ini diharapkan rekan-rekan bisa mengekstrak informasi untuk bisa mendeskripsikan gempa bumi dan bagaimana gempa bumi dapat terjadi, seperti itu ya. Baik ya, jadi sekian dulu untuk pada kuliah kali ini. Jadi ke tugasnya dari video yang tadi, silakan nanti rekan-rekan deskripsikan ya apa itu gempa bumi dan bagaimana gempa bumi itu terjadi, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau misalkan cukup, mohon maaf karena waktunya berlebih ya, nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti slide-nya akan saya bagikan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, rekan-rekan bisa kirim email ya, nanti akan saya jawab melalui email seperti itu ya. Sekian pertemuan pada hari ini. Akan lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.